pribadi Ibu Aslida SPDMPD yang saya cintai, rekan guru, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu pengajar praktik di sekolah kami. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bertemu di tempat ini dalam momen yang indah, yaitu thalabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Saya akan mempresentasikan yaitu demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Saya atas nama Siti Daratin, calon guru penggerak angkatan 10 yang bertugas di TK Cerita, Kabupaten Konawe. Kalau melihat visi guru penggerak, tentu kita berpikir apa tujuan kita sebagai seorang pendidik ketika kita mendirikan sebuah sekolah atau ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang guru, apa sebenarnya tujuan dan cita-cita yang kita inginkan. Di sini kita bisa melihat visi, yaitu tentu kita mengharapkan sebuah siswa yang seperti apa yang kita harapkan, mewujudkan peserta didik yang seperti apa. Mungkin sebelum saya melanjutkan materinya, saya akan bertanya kepada rekan guru saya, yaitu siswa atau murid yang seperti apakah yang Ibu mimpikan untuk di masa depan. Mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Titi atau Ibu Hariha, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi murid yang saya impikan di masa depan itu adalah yang pertama itu dia punya akhlak yang mulia. Jadi dia itu murid yang berakhlak, tahu sopan santun. Kemudian lagi dia itu murid yang kreatif. Jadi dia mampu menyelesaikan satu masalah itu dengan cara dia sendiri. Yang kemudian dia cerdas, mampu menyelesaikan segala masalah atau tugas yang diberikan itu. Dia menggunakan caranya dia sendiri dulu. Kemudian kalau memang mungkin dia tidak memberikan meminta bantuan, itu pun dia pasti akan berusaha dulu semampu dia. Mungkin seperti itu. Jadi siswa yang diimpikan itu tentu mereka yang memiliki akhlak yang mulia, ya Bu ya. Kemudian mereka bisa bernalar kritis tentunya. Jadi mereka bisa membedakan bagaimana harus bersikap. Mereka kreatif serta mandiri. Mungkin Ibu Maria ada yang mau disampaikan tentang murid yang diimpikan. Seperti apa murid yang diimpikan? Ya, mungkin kurang lebihnya sama-sama pendapat dari tadi. Dari saya tambahkan saja mungkin peserta didik harus mandiri. Ya. Contohnya mungkin kayak mengerjakan tugas itu setidaknya anak-anak itu bisa mandiri mengerjakan sendiri, tidak bergantung kepada gurunya ataupun orang tuanya. Misalnya anak didik masih malu-malu, masih ada yang ditungguin, ketika mengerjakan tugas juga harus mandiri. Kalaupun belum bisa mandiri, nanti bisa dibantu dulu sama ibu. Baik, terima kasih. Jadi sangat menarik tadi yang disampaikan, di mana peserta didik itu harus mandiri. Karena kalau kita melihat kita sebagai guru PAUD, itu ketika anak datang ke sekolah itu tantangannya itu mereka datang bersama orang tuanya. Jadi mereka itu kayak semacam butuh perlindungan. Jadi ketika belajar itu orang tuanya ikut belajar. Jadi itu sudah berjalan berbulan-bulan ya Bu ya. Dan Bisa menambahkan sedikit? boleh. Baru terpikir lagi. Kayaknya yang itu adalah bagaimana anak-anak itu dia itu senang ke sekolah dulu, senang ke sekolah dan senang belajar, rindu akan ke sekolah gitu. Nah, sepertinya kalau sudah apa dia rindu
dengan suasana sekolah, terus menerima pelajaran pun dia akan senang. Jadi mungkin jadi suatu PR kita juga bagaimana cara membuat anak-anak itu supaya dia rindu ke sekolah. Menarik sekali. Jadi ketika seorang siswa itu merindukan belajar di sekolah, tentunya kita kan sering melihat yang keadaan ketika kita menyampaikan anak-anak besok ibu, itu anak-anak justru lebih senang, lebih bahagia. Jadi seakan-akan mereka tidak mendapatkan kebahagiaan ketika mereka belajar di sekolah. Sementara untuk mereka itu merindukan datang ke sekolah, merindukan kehadiran guru-gurunya, tentunya itu kembali lagi kepada kami seorang pendidik, bagaimana kami bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Itu yang harus kita lakukan. Baik, mungkin bisa lanjut ke materi berikutnya. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu menggali atau mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, kemudian membuat strategi untuk mengubahnya ke arah yang lebih baik lagi. Kalau di sini kita merumuskan visi guru penggerak, tentunya bisa menggunakan inquiry apresiatif. Kita bisa melihat hal-hal apa yang ada di sekolah yang sekiranya itu bisa dikembangkan. Jadi terkadang kita itu jadi orang itu realistis ya. Di sini bukan berarti kita minim inovasi, bukan juga, tapi kadang kita hanya melihat kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah. Ketika kita akan mewujudkan visi itu, seakan-akan kendala yang terbesar yaitu kita melihat apa ya aset sekolah. Kita nggak pernah lihat aset-aset itu, jadi seakan-akan kita nggak memiliki potensi yang bisa digali. Seperti pengalaman yang kita alami ini, kalau kita melihat kondisi sekolah kita itu kan dari lingkungannya kurang memadai ya. Ketika kita ingin merumuskan visi misi, mewujudkannya, kita bisa setelah mempelajari modul ini, tentunya saya jadi terbuka pandangan saya mengenai ini, yaitu kita bisa kok menggunakan aset alam, menggunakan lingkungan. Kalau lingkungan sekolah tidak bisa, kita bisa melakukan seperti studi wisata kemarin, kita mendatangi kebun buah naga. Jadi tetap program kita Percik itu, program petani cilik itu tetap bisa berjalan tanpa kita melihat kekurangan aset yang kita miliki. Kita harus semangat terus menggali potensi-potensi yang ada, tentunya seperti potensi yang ada pada diri kita sebagai seorang pendidik. Kita menggunakan saja lingkungan yang ada di sekitar melalui studi wisata seperti kemarin. Kita bisa hadir di kebun-kebun naga seperti itu, bisa hadir di mendatangi tempat-tempat persawahan yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Baik, berikutnya, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Barja. Nah, metode Barja ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama, yang kedua A, ambil pelajaran, yang ketiga B, gali mimpi, yang keempat C, jabarkan rencana, dan yang terakhir A, atur eksekusi. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Buat pertanyaan utama sebagai langkah awal untuk merumuskan, mewujudkan perubahan yang kita impikan. Di sini apa yang langkah awal sebelum kita merumuskan visi tersebut? Mungkin kita bisa melihat seperti keyakinan kelas yang ada di sekolah ini. Tentunya kita bisa menerapkannya, mana yang sudah baik, yang sudah ada, yang sudah berjalan, dan yang belum mungkin kita bisa tingkatkan lagi. Di sini kita sudah memiliki keyakinan kelas, tentunya ini bisa menjadi budaya positif di sekolah. Kemudian ambil pelajaran ini yaitu dengan mengumpulkan berbagai hal positif yang telah dilakukan oleh sekolah sebagai salah satu referensi yang bisa diambil pelajaran dalam
menentukan visi pribadi. Baik, kemudian gali mimpi. Menggali mimpi-mimpi yang bisa diterapkan di sekolah, tentunya mimpi-mimpi yang bersifat positif dan bisa dijadikan sekolah lebih baik lagi. Kemudian jabarkan rencana. Merumuskan rencana tindakan tentang hal apa saja yang akan digunakan untuk mewujudkan visi. Baik, mungkin tidak bisa lewati ini ya. Kemudian atur eksekusi. Ini yang terakhir. Dalam tahapan ini mengambil keputusan-keputusan yang telah diambil untuk dilaksanakan atau melakukan aksi dari visi tersebut dan membantu transformasi rencana menjadi nyata. Jadi dari apa yang tadi kita simpulkan, apa yang kita diskusikan, itu bisa kita jadikan sebuah keputusan untuk melakukan aksi bagaimana visi itu bisa diwujudkan. Kemudian visi guru penggerak. Di sini visi guru penggerak yaitu membentuk generasi yang cerdas, berkualitas dan berakhlak mulia sehingga terwujudnya anak yang kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Kemudian di sini yang saya ambil prakarsa perubahan. Kita berfokus pada visi aspek mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan bernalar kritis. Kenapa di sini lebih ke aspek berakhlak mulia? Kita melihat ketika anak-anak itu untuk pembentukan akhlaknya. Sekarang kita melihat anak-anak itu sangat kritis karena mungkin pengaruh HP juga. Jadi berbeda dengan lebih tertantang kita sebagai seorang guru. Jadi kadang mereka itu mengambil sesuatu yang mereka mudah untuk tiru dan anak-anak itu belum mampu untuk membedakan mana ini yang salah, mana ini yang benar. Jadi kita harapkan di sini anak-anak walaupun sejak ini dia bisa bernalar kritis. Di sini buat pertanyaan utama, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan bernalar kritis? Kemudian mengapa kita perlu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan bernalar kritis? Setelah pertanyaan itu diajukan, kemudian kita lakukan tindakan, yaitu dengan membuka dialog dengan warga sekolah, memberikan materi yang menyenangkan, memberikan pemahaman yang positif, memberikan pilihan kepada anak dan selalu memotivasi anak. Selanjutnya kemudian yang ambil pelajaran. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat mewujudkan visi tersebut? Terus strategi apa yang dapat kita lakukan dalam pembelajaran yang dapat mewujudkan murid yang berakhlak mulia dan bernalar kritis? Yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki atau yang kita miliki membantu untuk mewujudkan murid yang berakhlak mulia dan bernalar kritis. Kemudian tindakan. Setelah pertanyaan tersebut kita melakukan tindakan. Tindakan yaitu dengan mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat mewujudkan murid yang berakhlak mulia dan bernalar kritis. Kemudian wawancara dan berkolaborasi, mewawancarai atau survei pengalaman pendapat dengan warga sekolah. Jadi kita melibatkan warga yang ada di sekolah, yaitu orang tua murid, supaya ada kerjasama. Jadi ketika kita melakukan suatu budaya positif bukan hanya di dalam kelas saja. Kita lanjut.
gali mimpi. Gali mimpi ini pertanyaannya yaitu apa sajakah kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan bernalar kritis. Kemudian bagaimana perasaan kita dengan adanya murid yang berakhlak mulia dan bernalar kritis. Untuk tindakannya yaitu menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang harapan mereka. Yang kedua, merancang kegiatan yang dapat mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan bernalar kritis dalam pembelajaran kelas. Kita bisa lanjut saja di sini. Baik, di sini jabarkan rencana. Apa langkah-langkah yang harus disusun untuk mengadakan kegiatan yang dapat mewujudkan murid yang berakhlak mulia dan bernalar kritis? Kemudian bagaimana pengaturan atau teknis yang agar kegiatan dapat mewujudkan murid tersebut? Kemudian apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan murid yang berakhlak mulia dan bernalar kritis? Kemudian di sini tindakannya ada 5. Yang pertama yaitu membuat capaian yang realistis untuk setiap bulannya, kemudian menerapkan aturan tersebut tata tertib dan memberikan motivasi, memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpendapat. Yang terakhir menerapkan metode belajar diskusi di kelas. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Atur eksekusi ini pertanyaan yang dapat diberikan yaitu siapa saja yang akan kita libatkan dalam mewujudkan rencana ini. Kemudian apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut. Untuk tindakan yaitu menerapkan strategi agar kegiatan mewujudkan murid yang berakhlak mulia dan bernalar kritis ini dapat diterapkan dengan baik. Kemudian meminta umpan balik terkait kegiatan ini dari murid dan mewawancarai dengan wawancara yang sederhana. Nah, yang terakhir demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan baja. Semoga bisa membawa perubahan yang lebih baik yang dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi yang tentu dari visi tersebut yang kita harapkan yaitu bagaimana pembelajaran itu tetap berpihak pada murid sesuai dengan karakter murid yang menjadikan murid sebagai profil pelajar Pancasila. Demikianlah tadi presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabarnya gimana? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Coba semangatnya mana? Tepuk semangat. Nah, hari ini Ibu Guru mau sampaikan tentang keyakinan kelas kita. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu, Fani? Apa keyakinan kelas kita? Ayo coba diperhatikan. Itu keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas kita? Tadi Pati bilang. Pati barusan bilang apa itu? Buang sampah katanya tadi. Baik. Sekarang perhatikan Ibu Guru ya. Nah, ini keyakinan kelas kita ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6.
duduk rapi. Semua peralatan belajar disiapkan seperti buku, pensil. Nah, tidak boleh baku rebut. Belajarnya harus serius, ya. Konsentrasi. Nah, seperti itu. Terus yang kedua apa nih? Yang kedua katanya perosotan. Ibu guru bacakan ya. Nah, ini gambarnya orang perosotan. Ini ada berapa orang di belakang mengantri? Ya, ada berapa coba itu? 1, 2, 3, 4. Yang menunggu ada berapa orang? Ada 4. Yang sedang bermain ada berapa orang? 1 orang. Anak-anak kalau bermain kira-kira baku rebut atau menunggu giliran? Iya, tunggu giliran itu ngantri. Pinter. Dua cepat untuk Fatih. Berarti dengan ibu guru. Oke, baik. Ayo sudah duduk. Nah, konsentrasi. Konsentrasi. Nah, dengan ibu guru sekarang yang ketiga apa? Yang ketiga kelas kita tadi yang pertama apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua apa? Sabar menunggu giliran. Kalau waktunya main perosotan nggak boleh baku rebut. Iya, harus berganti. Ya, harus sabar. Nggak boleh marah kalau yang terakhir main perosotan kan bergantian. Nah, terus yang ketiga apa? Gambarnya orang apa? Minta maaf, benar. Ini gambarnya orang sedang berbicara dengan lembut. Jadi keyakinan kelas kita yang ketiga, berbicara dengan lembut. Coba kalau ibu berbicara dengan lembut. Nova, hari ini Nova sedang belajar apa? Nah, bagus nggak kalau ibu guru ngomong gitu? Atau begini, Nova hari ini belajar apa? Nah, itu udah lembut ya. Kalau bicara dengan teman harus sopan, nggak boleh berteriak, marah, nggak boleh bentar-bentar, bicaranya harus santun. Jadi yang ketiga, berbicara dengan lembutnya Abi. Berbicara dengan apa Abi? Dengan lembut, dengan santun. Terus lanjut, yang keempat, apa yang keempat? Apa itu? Apa ini gambarnya orang apa ini sayang? Ini ada yang sedang bermain. Kemudian mainannya dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas kita yang keempat, mengembalikan barang pada tempatnya. Anak-anak kalau habis pakai pensil, pensilnya disimpan lagi di tempat pensil atau dihambur saja? Enggak. Terus kalau selesai menulis, bukunya di mana? Dimasukkan di tas atau ditinggal begitu saja? Ibu guru yang beresin? Tidak. Kemudian kalau habis bermain, mainannya dirapiin, disimpan lagi di tempatnya. Boleh di tempatnya. Lanjut, sekarang keyakinan kelas kita yang ke-5. Apa keyakinan? Apa itu? Berbagi. Masya Allah, pinter. 2 jempol. Senang berbagi dengan teman. Misalnya, kalau lagi temannya lupa bawa pensil, Bu Guru aku udah bawa pensil, kata Zaila. Katanya Fatih, Bu Guru aku punya 2. Aku mau pinjamin Zaila. Itu namanya berbagi. Atau kalau Nova punya makanan, mau nggak berbagi dengan teman? Nah, berbagi dengan teman tidak boleh. Sama-sama. Sekarang keyakinan kelas kita yang terakhir, yang ke-6 apa ini? Buang sampah. Siapa yang buang sampah di tempatnya? Saya. Semuanya. Siapa yang buang sampah sembarangan? Oh, nggak ada. Siapa yang suka dengan kebersihan?
Baik, jadi yang pertama harus belajar sungguh-sungguh, sabar menunggu giliran, berbicara dengan lembut, mengembalikan barang pada tempatnya, senang berbagi dan membuang sampah pada tempatnya. Sekarang Ibu Guru mau lihat nih, siapa yang mau sepakat untuk mematuhi keyakinan kelas kita tadi. Yang sepakat ini Ibu Guru bawa tinta. Caranya anak-anak sebentar bikin cap jempol di situ. Oke, duduk yang manis. Guru panggil ya. Apa tadi? Sabar menunggu giliran. Duduk yang manis. Guru panggil. Albi. Albi. Jempolnya ke situ yang kanan. Oke. Ya, tempelkan di sini sembarang di mana? Bagus semuanya. Sepakat ya. Sekarang Ibu Guru panggil Fani. Ayo Fani. Jempolnya sayang. Ya, ini. Oke. Baik. Siapa lagi ya? Fati. Ayo Fati. Nah. Ini tempel sini. Boleh di mana saja. Duduk yang mana sayang? Duduk yang manis. Sekarang dulu. Ayo dulu. Sabar. Sini sayang, di mana? Baik, terima kasih. Sekarang Hasna. Ya, sekarang apa? Baik.